Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya ngomong. Maaf lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Purwet jam 23.00. Kalau anak saya bukan mayat, kecelakaan. Jadi 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Bang. Ya kepentingan, maksud kepentingan wartawan. Saya sangat mudah, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak kena, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya Muhammad Rizky. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Ibtu Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuang dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Hal itu diungkap Ibtu Rudiana saat konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat.
Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara, ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP pergi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Maus lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Rumah jam 23.00. Uang anak saya di mayat kecelakaan. Itu udah 2.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan, Pak. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan, pokoknya yang meninggal adalah anak saya mau dizikir. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal. Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Deddy dihadirkan dalam persidangan PK Sakatatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Deddy Mulyadi. Hotman Paris meminta Deddy Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Deddy Mulyadi.
Rudiana blak-blakan soal isi CCTV di kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar, mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Saat kami berempat mencari informasi, ke TKP penemuan jasad, coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfa saya masuk cek CCTV tapi tidak ada, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. CCTV memang sempat saya lihat, kata ayah Eki. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. Ia merinci CCTV tidak mengarah ke Jembatan Talun. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji sebelumnya menerangkan bahwa CCTV bisa mengungkap kebenaran kasus Vina Cirebon. HP bisa berbicara, CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita kenapa gak dibuka, kata Susno Duaji. Susno Duaji menegaskan di dalam HP Vina dan Eki, serta HP terdakwa lainnya pasti ada bukti percakapan, atau bukti video. Sehingga CCTV dan HP ini bisa menjadi alat bukti forensik untuk penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon. CCTV kita harap dibuka, Mabes buka CCTV. HP Pegi, Vina dan Eki ditambah HP orang yang dihukum telah disita, kata Susno Duaji. Ibtu Rudiana akhirnya mengungkap keberadaan CCTV di TKP Vina dan Eki tewas. Ayah Eki itu pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Diketahui, CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan.